Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok 2 subkelompok 1 Angkatan 19 Latsar CPNS tahun 2026 untuk mempresentasikan hasil identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas negara. Pembahasan ini kami angkat karena berkaitan erat dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yang menuntut adanya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan sumber daya negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan yang cukup serius. Salah satunya adalah munculnya konflik kepentingan di kalangan penyelenggara negara. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang pejabat atau aparatur memiliki kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini seringkali terdampak pada penyalahgunaan fasilitas negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan dinas, tapi justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Bentuk penyalahgunaan tersebut dapat berupa penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan anggaran negara, hingga pemanfaatan jabatan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Permasalahan ini semakin kompleks karena konflik kepentingan sering sulit diidentifikasi secara langsung, bahkan kadang dibungkus secara administrasi sehingga tampak sesuai aturan, meskipun secara etika tetap melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam serta mekanisme identifikasi yang sistematis untuk mendeteksi konflik kepentingan sejak dini. Upaya ini penting sebagai langkah preventif untuk mencegah korupsi, memperkuat pengawasan internal, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Baik, mohon izin semuanya, saat ini kita memasuki bagian pembahasan. Jadi kita harus menyadari bahwa penyalahgunaan fasilitas negara seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan berakar dari lemahnya kendali dalam memisahkan kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Nah, dalam konteks birokrasi, fasilitas yang melekat pada jabatan diberikan semata-mata untuk menunjang produktivitas dan kelancaran tugas negara. Namun, ketika batasan tersebut menjadi kabur, terjadilah pergeseran fungsi di mana aset negara dianggap sebagai aset pribadi. Dan berikut akan saya sampaikan beberapa contoh kasus beserta hasil identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak di dalamnya. Yang pertama, penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Jadi kita sering melihat fenomena di mana mobil dinas digunakan untuk keperluan keluarga, seperti liburan atau mengantar anak sekolah di luar agenda dinas. Nah, di sini terjadi benturan karena jabatan publik justru digunakan untuk mengejar kenyamanan pribadi. Yang jelas, hal ini akan mencederai nilai akuntabel. Yang kedua, perjalanan dinas fiktif. Hal ini terjadi ketika seorang pegawai mengajukan anggaran perjalanan dinas, namun pada kenyataannya, kegiatan resmi tersebut tidak dilaksanakan atau hanya dilakukan sebagian kecil saja. Sementara, sisa waktunya digunakan untuk urusan pribadi. Nah, hal ini menunjukkan adanya bentuk pengabaian terhadap nilai loyal kepada negara. Yang berikutnya atau yang ketiga adalah pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan keluarga. Dalam kasus ini, seorang pejabat menggunakan kewenangannya untuk memenangkan perusahaan milik kerabat atau teman dekat dalam proyek pemerintah sebagai contohnya. Meskipun perusahaan tersebut seharusnya tidak kompetitif. Nah, kita dapat melihat bahwa keputusan jabatan telah dipengaruhi oleh hubungan emosional sehingga mengorbankan nilai kompeten dan kolaboratif yang sehat. Yang keempat atau yang terakhir, penyalahgunaan fasilitas rumah dinas. Sebetulnya aset negara ini seharusnya menjadi tempat tinggal pendukung selama menjabat. Namun, beberapa kali ada kasus justru dialihkan untuk keuntungan ekonomi pribadi, seperti disewakan kembali atau dijadikan tempat usaha. Jelas, identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak dalam poin ini menegaskan adanya pengalihan aset negara demi keuntungan finansial sepihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan investigasi penyebab. Setelah kita melihat berbagai contoh kasus di lapangan, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa hal tersebut bisa terjadi? Berdasarkan hasil investigasi,
Terdapat beberapa faktor utama yang melatar belakangi munculnya berbagai identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak di lingkungan birokrasi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Berikut adalah poin-poin penyebabnya. Pertama, hubungan pribadi atau kekerabatan. Adanya ikatan emosional seperti hubungan keluarga atau pertemanan akrab seringkali menjadi penghambat utama profesionalisme. Kedekatan ini menciptakan dilema etika di mana aparatur merasa sulit untuk bertindak tegas. Akibatnya, muncul kecenderungan untuk memberlakukan peraturan khusus atau prioritas yang tidak seharusnya ada di atas kepentingan publik. Kedua, kurangnya pemahaman terhadap etika dan integritas ASN. Masih ada sebagian pegawai yang belum sepenuhnya memahami prinsip netralitas dan kode etik. Akibatnya, banyak yang tidak menyadari adanya penerapan nilai berakhlak dalam tugas mereka. Bahkan, menganggap penyalahgunaan fasilitas skala kecil sebagai hal yang wajar. Padahal ini berdampak serius pada citra institusi. Ketiga, lemahnya pengawasan internal. Sistem pengawasan yang masih bersifat formalitas administratif memberikan ruang bagi terjadinya penyimpangan dan belum optimalnya peran unit pengawas dalam melakukan deteksi dini atau early warning system. Akibatnya, praktik penyalahgunaan wewenang dapat berlangsung lama tanpa adanya perbaikan. Keempat, budaya kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada integritas dan nilai berakhlak. Lingkungan kerja yang masih mentolerir praktik di luar SOP berkontribusi besar melanggengkan penyimpangan. Terkadang, pegawai cenderung mengikuti arus kebiasaan yang salah demi menjaga solidaritas kelompok atau menghindari konflik interpersonal di kantor. Kelima, adanya kepentingan pribadi atau finansial. Dorongan untuk memperoleh keuntungan material maupun non-material seringkali mengalahkan tanggung jawab moral. Kepentingan pribadi inilah yang menjadi penyebab utama oknum memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara demi memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Keenam, belum adanya mekanisme pelaporan yang jelas. Resiko penyimpangan sulit terlacak karena belum tersedianya sistem yang mewajibkan aparatur melakukan deklarasi potensi secara periodik. Selain itu, ketiadaan kanal pelaporan yang menjamin kerahasiaan atau whistleblowing system membuat pelanggaran yang terjadi sulit untuk dibuktikan. Berikut adalah alternatif solusinya. Pertama, penguatan regulasi dan kode etik. Kita perlu memperjelas aturan turunan, khususnya mengenai batasan penggunaan fasilitas negara. Regulasi ini tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh aspek etika profesi ASN. Dengan penegakan kode etik yang konsisten, setiap pejabat akan memiliki panduan moral yang jelas untuk membedakan antara kebutuhan dinas dan kepentingan pribadi, sehingga meminimalkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Kedua, transparansi penggunaan fasilitas negara. Mekanisme keterbukaan informasi publik harus diterapkan pada penggunaan aset negara. Setiap fasilitas, mulai dari kendaraan dinas, aset properti, hingga realisasi anggaran perjalanan dinas, wajib dicatat secara sistematis. Transparansi ini menciptakan pengawasan sistematik yang secara psikologis mampu mencegah niat penyalahgunaan yang seringkali tersembunyi di balik dalih kegiatan kedinasan. 3. Sistem pengawasan internal yang efektif. Unit pengawas harus memiliki wewenang untuk inspeksi mendadak atau audit investigatif untuk intervensi. Keempat, digitalisasi sistem pelaporan, transformasi digital melalui e-budgeting dan aplikasi manajemen aset berbasis real-time adalah solusi nyata untuk menutup celah manipulasi manual. Penggunaan teknologi menciptakan jejak digital yang sulit dihapus, sehingga meningkatkan akurasi verifikasi data dan memudahkan proses pembuktian jika terjadi kecurangan. Kelima, implementasi whistleblowing system atau WBS seringkali penyimpangan diketahui oleh rekan sejawat, namun mereka takut melapor karena potensi intimidasi. Dengan menyediakan kanal pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas dan perlindungan hukum, kita memberikan ruang bagi pegawai maupun masyarakat untuk berperan aktif.
Sistem yang kredibel akan membantu mempercepat penerapan nilai berakhlak dan menciptakan lingkungan kerja yang saling mengawasi secara positif. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebagai penutup dari pemaparan kami hari ini, ada beberapa poin penting yang dapat kita simpulkan dalam kerangka penerapan nilai-nilai berakhlak. Pertama, integritas melalui nilai akuntabel dan loyal. Tantangan utama kita adalah menjaga objektivitas di tengah tarikan kepentingan pribadi atau golongan. Dengan menjunjung tinggi nilai akuntabel, kita memastikan setiap fasilitas negara digunakan hanya untuk kepentingan publik. Rasa loyal kepada bangsa dan negara harus menjadi benteng utama agar kita tidak mencederai kepercayaan masyarakat demi keuntungan personal. Kedua, responsivitas dalam berorientasi pelayanan. Penyalahgunaan wewenang baik dalam bentuk penggunaan aset maupun administratif adalah hambatan besar bagi kualitas pelayanan publik. Melalui nilai berorientasi pelayanan, kita diajak untuk memahami bahwa setiap rupiah dan fasilitas negara adalah amanah yang harus dikonversi menjadi kepuasan masyarakat, bukan kenyamanan pribadi. Ketiga, transformasi melalui nilai adaptif dan kolaboratif. Menghadapi modus penyimpangan yang makin kompleks, kita harus adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk transparansi. Selain itu, diperlukan semangat kolaboratif dalam pengawasan internal guna menciptakan sistem yang saling menjaga dan juga penerapan nilai kompeten dan harmonis di mana setiap ASN memiliki kapasitas etika yang mumpuni di lingkungan kerja yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Sebagai penutup, penerapan nilai-nilai berakhlak secara konsisten bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan komitmen moral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan terpercaya. Nilai-nilai tersebut harus hadir bukan dalam dokumen atau slogan, tetapi tercermin dalam sikap keputusan dan tindakan kita sehari-hari sebagai ASN. Mari kita jadikan nilai-nilai berakhlak sebagai pedoman dan kompas moral dalam menjalankan tugas, sehingga kita mampu memberikan pelayanan terbaik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Demikian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang disampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pemaparan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas. Terima kasih atas perhatiannya.